Az-Zariyat, yang menerbangkan. Makkiyah, surah ke-51, 60 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu, demi awan yang mengandung muatan, hujan, demi kapal-kapal yang melaju di atas air dengan mudah, dan demi malaikat-malaikat yang membagi-bagi segala urusan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, dan sesungguhnya pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang kukuh, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berselisih. Telah dijauhkan darinya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan, lagi lalai dari urusan akhirat. Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu? Hari pembalasan terjadi pada hari ketika mereka diazab dalam api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu, inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga yang penuh, taman-taman dan mata air. Di surga, mereka dapat mengambil apa saja yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu, di dunia, adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Begitu juga ada tanda-tanda kebesarannya pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Di langit terdapat pula hujan yang menjadi sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti akan nyata seperti halnya kamu berucap. Sudahkah sampai kepadamu, Nabi Muhammad, cerita tentang tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Cerita itu bermula ketika mereka masuk bertamu kepadanya, lalu mengucapkan, "Salam." Ibrahim menjawab, "Salam." Mereka adalah orang-orang yang belum dikenal. Kemudian dia, Ibrahim, pergi diam-diam menemui keluarganya, lalu datang kembali membawa daging, anak sapi gemuk yang dibakar. Dia lalu menghidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa kamu tidak makan?" Dia, Ibrahim, menyimpan rasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut." Mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan akan kelahiran seorang anak yang sangat berilmu, Ishak. Istrinya datang sambil berteriak, terperanjat, lalu menepuk-nepuk wajahnya sendiri dan berkata, "Aku ini, seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui." Dia, Ibrahim, bertanya, "Apa urusan pentingmu, wahai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut untuk menyiksanya, agar kami menimpa mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah liat, yang ditandai oleh Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Kami mengeluarkan orang-orang mukmin yang berada di dalamnya, negeri kaum Lut. Kami tidak mendapati di dalamnya kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, Lut dan keluarganya. Kami meninggalkan suatu tanda kebesarannya di negeri. Itu bagi orang-orang yang takut pada azab yang pedih. Begitu pula kami meninggalkan pada Musa tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Kemudian
Dia, Fir'aun, bersama bala tentaranya berpaling, dan Fir'aun berkata, "Dia adalah seorang penyihir atau orang gila." Maka kami menghukumnya beserta bala tentaranya. Lalu kami menenggelamkan mereka ke dalam laut dalam keadaan melakukan perbuatan yang tercela. Begitu pula kami meninggalkan pada kaum Ad tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengirim kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak meninggalkan apapun pada semua yang dilandanya, kecuali menjadikannya bagai tulang yang hancur. Begitu pula kami meninggalkan pada kaum Samud tanda-tanda kekuasaan Allah ketika dikatakan kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan." Lalu mereka bersikap angkuh terhadap perintah Tuhannya. Maka mereka disambar petir sementara mereka menyaksikannya. Mereka sama sekali tidak mampu bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Sebelum itu, kami telah membinasakan kaum Nuh. Sesungguhnya mereka adalah kaum fasik. Langit kami bangun dengan tangan, kekuatan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Bumi kami hamparkan, kami adalah sebaik-baik zat yang menghamparkan. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Maka, katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, bersegeralah kembali, taat kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas darinya untukmu. Janganlah kamu mengadakan Tuhan lain bersama Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Demikianlah setiap kali seorang rasul datang kepada orang-orang sebelumnya, mereka pasti mengatakan, dia itu adalah penyihir atau orang gila. Apakah mereka saling menasihati tentang apa yang dikatakan itu? Tidak. Sebaliknya, mereka adalah kaum yang melampaui batas. Berpalinglah dari mereka, maka engkau sama sekali bukan orang yang tercela. Teruslah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah lah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Sesungguhnya orang-orang yang zalim mendapatkan bagian azab, seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Celakalah orang-orang yang kufur pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, hari kiamat.